Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah Rabbul Alamin, wa ashhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'uthu rahmatan lil alamin. Allahumma fasalli wa sallim wa barik wa karrim ala sayyidina wa maulana Muhammadin قمر الوجود في هذا اليوم وفي كل يوم وفي اليوم الموعود سرا وجهرا في الدنيا والأخرى وعلى آله وصحبه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Para habaib, para kiai, para alim ulama, asatidah, masyarakat, sesepuh masyarakat yang kesemuanya saya hormati, saya muliakan. Mahbub Habib Hussein bin Ja'far bin Hasan Al-Haddar yang saya ta'zimi, saya muliakan, dan tak lupa juga kepada sahibul hajah, sahibul bait, pengasuh PAUD TK Ulul Albab Ustadz Hidayat yang saya hormati, saya muliakan. Tak lupa juga kepada aparat pemerintahan yang hadir, Bapak polisi kita yang selalu semangat hadir di setiap acara majelis-majelis, dan juga teman-teman koordinator majelis ta'lim dan salawat akhal wasilah, kesemuanya yang saya banggakan, saya cintai, dan juga kepada seluruh jamaah Majelis Ta'lim Khairul Wasilah lokal Muncar dan sekitarnya, bapak-bapak, ibu-ibu, pemuda-pemudi yang kesemuanya saya cintai, saya banggakan, dan tak lupa juga kepada masyarakat yang hadir dari kampung apa ini Ci? Kampung Palodem yang hadir juga di malam hari ini yang saya cintai, saya muliakan. Hadirin wal hadirat jamaah pecinta baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, syukur kembali lagi kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala di malam yang baik ini, malam yang mulia ini, malam Jumat. Alhamdulillah, tidak berhenti, selalu dan terus Allah Subhanahu wa taala memberikan berbagai macam kenikmatan kepada kita semua. Alhamdulillah, tetap ngoleh nikmat Islam, nikmat iman, sehat walafiat, lanjeng umur,
sehingga bisa hadir duduk bersama di majlis yang kita cintai untuk selalu menyirami kekeringan hati kita, sanubari kita dengan lantunan-lantunan salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika banyak orang di luar sana lagi rame dengan demo-demonya, tapi alhamdulillah kita rame dengan bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan insyaallah berkah dari bacaan solawat, berkah dari majlis taklim yang selalu rutin kita hadiri, insyaallah apa yang panjenengan niatkan, apa yang panjenengan hajatkan, cita-citakan kesemuanya, urusan dunia, urusan akhirat, insyaallah kesemuanya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan banyaknya dosa-dosa yang sering kita lakukan, baik dosa kecil dan terlebih dosa besar, mudah-mudahan kesemuanya insyaallah akan dimaafkan, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan monggo ngiring diniati manabi bodo taretan kanca jamaah masyarakat sebekto samangken dalam keadaan songkan sakit, kita doakan ya, kita tawasul dengan solawat, kita tawasul dengan malam yang mulia, malam Jumat, kita tawasul dengan ilmu majlis taklim yang kita hadiri, insyaallah yang sakit-sakit di antara keluarga kita diparingi sehat walafiat, segala penyakitnya akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, zahir batin insyaallah sehat walafiat semuanya, amin. Dan mudah-mudahan kita doakan negeri kita yang lagi rame di media sosial, di televisi, informasinya terus semakin ruwet, semakin rumit. Kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan dilindungi semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan pemimpin-pemimpin sekarang yang sedang menjabat, mereka sebagai mewakili rakyat, insyaallah kesemuanya akan diberi hidayat oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan negeri kita menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah yang dimuliakan, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, malam hari ini juga sekaligus haul ya Pak Ustaz, haul dari keluarga Haji Abdul Halim. Kita doakan untuk yang wafat, insyaallah segala dosa-dosanya akan dimaafkan, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amal-amal ibadahnya insyaallah akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, amin ya rabbal alamin. Menambahkan kesempurnaan majlis taklim kita pada malam hari ini, ayo ngaji kita belajar di sini, yaitu membaca hadis baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang hadis ini diriwayatkan oleh sahabat yang luar biasa, Kika Dinto asmana sahabat Abdullah bin Abbas. Nika ayo kita kenali profilnya beliau. Jangan cuma hanya paham kenal dengan profilnya artis, kenal dengan kehidupannya, bagaimana pemain sepak bola dan seterusnya dan seterusnya. Sampai-sampai YouTube-nya pun selalu diikuti, ditunggu video-videonya. Kan gitu loh sekarang ya. Dari menjadi apa bahasa Inggris itu? Subscriber. Repot ngomongnya. Sehingga yang dilihat kehidupan artis, rumah tangganya, jalan-jalannya, pamer mobilnya, rumahnya yang mewah, yang dikenal yang gitu-gitu aja. Berjam-jam lihat di YouTube kuat. Koyok-koyok khoyal ya, hayal, dia juga bagian dari keluarga artis tadi. Kan gitu ya. Wis mobilnya apik rek.
Kayak-kayaknya dirinya sudah hidup bersama mereka. Padahal video mari entek video ini yo balik maneh. Sing akeh utangnya tetep pakai utangnya. Ya ayolah kita kenal dengan sahabatnya Nabi ini bagaimana. Kita ini akan semakin menghormat, memuliakan, cinta. Ya ayo kita kenali. Sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu, beliau itu lahirnya sebelum hijrah, 3 tahun sebelum hijrah. Jadi berarti lahirnya di kota Mekah. 3 tahun Nabi sebelum berangkat ke kota Mekah, lahirlah Abdullah bin Abbas yang bukan orang jauh, sepupu sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nikmat ya. Kalau sekarang ini jadi keluarganya kiai, jadi lora sudah ya, jadi Gus. Ini gimana lagi jadi sepupunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, diriwayatkan ketika ibu-ibu harap tenang Bu ya. Ibu-ibu sallallahu alaihi Muhammad. Gantian Bu kaula se pidato. Men sampean sirame iki teguk mic nek sampean se pidato kaula ngedingakina. Ki gantian ki. Sallallahu alaihi Muhammad. Nalekana ummina Abdullah bin Abbas kadinto beres proses persalinan melahirkan Abdullah bin Abbas, langsung Pak atat bihi ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam, langsung dibawa menuju siapa? Ya siapa lagi kalau bukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nikmat ya, punya anak lahir langsung sudah nyabis dek ke Rasulullah, silaturahmi ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampeyan aja sekarang andai kata punya anak, istri panjenengan melahirkan terus berangkat bisa ketemu dengan Kiai Khalil Bangkalan, didoakan gimana? Girangnya setengah mati. Bahkan jadi sejarah hidup ya. Beb putra saya Beb dulu doa langsung Beb siapa? Mbah Khalil Bangkalan. Itu kan kebanggaan tersendiri untuk diri kita kan begitu. Bagaimana sahabat Abdullah bin Abbas ketika lahir bukan ke kiai, bukan ke habib, tapi langsung ke karatonan ya kan. Pasirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dibawa digendong sama umminya ini. Dibawa, apa yang dilakukan Nabi Muhammad? Langsung fa'adzana fi udunihil yumna wa aqama fil yusra, langsung Nabi adzan di telinganya bayi Abdullah bin Abbas sebelah kanan dan qomat di telinga sebelah kirinya bayi Abdullah bin Abbas. Langsung Pak Nabi yang adzan dan qomat di telinganya Abdullah bin Abbas, luar biasa. Kemudian Nabi mendoakan, dan ini doa yang top, doa yang dahsyat ini. Spesial untuk sahabat Abdullah bin Abbas. Apa doanya Nabi Muhammad? Beliau berdoa, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, jadikan anak ini anak yang pintar, anak yang pakar, ahli dalam agama, wa 'allimhu ta'wil, dan ajarkan ya Allah kepada bayi ini pemahaman yang luas tentang takwil Al-Qur'anul Karim. Doa yang top ini Pak, Kanjeng Nabi ekspres ini, kilat langsung cair ini Pak ya, tak pakai kredit doanya ini. Kanjeng Nabi Muhammad SAW langsung doa, ya Allah jadikan bayi ini adalah bayi yang hebat, paham, ngerti, pakar agama, ilmu Quran, jadikan anak ini ahli dalam takwil Al-Quran. Dan apa yang didoakan Nabi ya betul terjadi pada diri Abdullah bin Abbas, luar biasa. Sampai-sampai di zamannya beliau dijuluki Bahar. Kalau sekarang kan ada Habib Bahar ya. Kalau zaman itu ketika zamannya sahabat yang disebut Bahar siapa? Abdullah bin Abbas. Cuma gayanya tidak rambut panjang kayak Habib Abbas gitu, kayak Habib Bahar enggak ya. Dijuluki Bahar, apa artinya Bahar? Tasek, laut, samudra. Beliau dijuluki bagaikan samudra, ilmunya luas luar biasa, bagaikan samudra yang tidak bertepi. Tanya apa saja ditantang. Mau tanya apa? Mau tanya apa? Kenapa? Nabi yang mendoakan kok. Dan ini juga pelajaran buat saya sampean.
ketika nanti dikasih rezeki sama Allah mendapatkan anak keturunan, bawa, datangkan, perdengarkan, perlihatkan kepada mereka, kenalkan kepada orang-orang yang soleh. Datang ke habaib, datang ke kiai, datang ke ulama, minta berkahnya mereka, minta doakan mereka. Kenapa? Ini sudah ada, bukan sekarang-sekarang. Di zamannya Nabi sudah ada seperti itu. Kalau ada orang tanya, ada apa Beb? Punya anak kok langsung datang ke kiai, minta doa, baca-baca ini. Ini berarti orang tidak paham sejarah ini, tidak ngerti. Abdullah bin Abbas baru merocot lahir langsung digendong sama emaknya. Nabi, doakan anak saya Nabi. Jadi sudah ada zaman dulu. Alhamdulillah tadi saya baru datang, Mbak. Baru datang turun dari mobil, ada ibu-ibu langsung mendekati saya bawa bayinya. Mungkin hadir ibu-ibu di belakang. Tadi saya tanya, siapa nama bayinya? Muhammad Fagih katanya. Yang mudah-mudahan insya Allah dapat berkahnya sahabat Abdullah bin Abbas, putranya dan seluruh anak keturunan kita menjadi orang-orang yang hebat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Abdullah bin Abbas nih Pak, sampai ada sahabat namanya Abu Soleh, kawannya Abdullah bin Abbas. Ini menceritakan bagaimana supaya kita tahu pintar cerdasnya beliau. Dikatakan, kata Abu Saleh, laqad ra'aitu li Ibni Abbas majlisan law anna jami'a Quraisy fakharat bihi lakana fakhran. Berkata Abu Saleh, saya melihat majlisnya Abdullah bin Abbas, andai kata seluruh bangsa Quraisy akan membanggakan diri mereka, bangsa mereka hanya bermodalkan Abdullah bin Abbas, bisa sebagai jadi kebanggaan. Andai kata suku Bani Quraisy punya kebanggaannya hanya satu saja, Abdullah bin Abbas, cukup sudah sebagai kebanggaan untuk kaum Quraisy ketika itu. Sampai dikatakan ijtama'u ala babihi hatta dhaqa bihimut thariq. Orang-orang berjubel, orang-orang berangkat ke rumah beliau sampai padat, sampai menunggu di hadapan di rumahnya Abdullah bin Abbas dalam rangka kepingin mendengarkan ilmunya Abdullah bin Abbas. Luar biasa nih Pak. Sampai kalau orang sudah duduk di majelisnya beliau, mau keluar tidak bisa, mau pindah lagi tidak bisa. Kenapa? Sudah rapat sudah. Kalau sekarang kan ini masih ada longgar-longgarnya Pak ya. Sampai masih bisa kunjur di belakang, duduk tedongan nggak bisa sampean. Tapi di majelisnya beliau rapat, orang mau gerak repot, banyak datang berkumpul untuk tanya macam-macam. Kemudian Abdullah bin Abu Soleh kawannya bilang, Abdullah bin Abbas, ini orang-orang di luar sudah banyak nunggu sampean. Mereka mau mendapatkan, minta ilmu sama sampean. Oh gitu, ya wis, ambilkan air wudhu untuk saya mau wudhu dulu. Diambilkan air wudhu beliau. Fatawaddo'a, sudah wudhu bersih, wajalasa, duduk resmi Pak. Jadi bukan terus elean grembesan itu enggak. Wudhu resmi, duduk kena. Dalam rangka apa? Melayani pertanyaan-pertanyaan orang yang mau tanya apa saja silakan. Sudah. Apa kata Abdullah bin Abbas? Abu Saleh, sampaikan sama orang yang nunggu di luar, siapa di antara mereka mau tanya tentang Al-Qur'anul Karim dan sampai huruf-hurufnya mau tanya, suruh masuk. Suruh masuk ke rumah saya. Yang mau tanya tentang Quran dulu ya, babnya bab Quran. Bab tentang Quran sampai huruf-hurufnya, mau tanya apa, suruh masuk. Masuk beberapa orang Pak, masuk rombongan yang memang tanyanya untuk khusus untuk Quran. Tanya macam-macam, dijawab oleh beliau lebih banyak dari pertanyaan yang mereka sampaikan. Tanyanya sedikit, jawabannya lebar, luas, sampai puas mereka, kenyang dengan jawaban Abdullah bin Abbas. Tapi orang-orang yang masuk sebagian pertama masih pengen lagi. Kata beliau, ikhwanakum, kesian yang lainnya. Gantian, antri. Ayo yang sudah dapat ilmu pertama tentang Quran, beres, keluar, gantian sama yang lainnya. Keluar rombongan pertama yang tanya tentang Quran Karim. Kemudian beres, bilang sama Abu Saleh, umumkan. Siapa yang mau tanya tentang halal dan haram, hukum-hukum hal haram, tanyanya tentang itu. Sekarang suruh masuk.
Diumumkan yang mau tanya tentang hukum halal haram fikih, ayo masuk. Masuk rombongan lagi Pak dalam rumahnya Abdullah bin Abbas. Tanya macam-macam, dijawab oleh beliau dengan jawaban yang top, yang hebat, yang luar biasa, sampai mereka geleng-geleng semuanya. Tapi orang masih semangat, pengen nambah-nambah. Kata beliau, kesian yang lainnya, gantian, ayo yang sudah keluar itu. Beres, bilang sama Abu Soleh kasih tahu siapa yang mau tanya tentang hukum warisan, suruh masuk. Diumumkan yang tanya tentang warisan, ayo masuk. Masuk rombongan lagi, tanya macam-macam, dijawab beres sama beliau. Selesai yang tentang warisan keluar, Abu Soleh umumkan siapa lagi yang mau tanya tentang bahasa Arab, gramatika Arab, syair Arab, macam-macam berkaitan tentang ilmu bahasa Arab, suruh masuk. Saya mau jawab semuanya. Masuk orang yang tanya tentang syair-syair, tentang bahasa, peribahasa, macam-macam, masuk rombongan, dijawab oleh beliau dengan jawaban yang luar biasa. Dan itu terus seperti itu Pak, sampai semuanya satu persatu pertanyaannya semuanya dijawab beres oleh Abdullah bin Abbas. Mau tanya tentang Quran dijawab, tanya tentang halal haram dijawab, tanya tentang warisan dijawab, tanya tentang gramatika Arab detail dijawab oleh beliau. Inilah bukti bagaimana doa dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Ya mudah-mudahan kita mendapatkan berkahnya Abdullah bin Abbas, amin ya rabbal. Pak, Bu, kita ini ceritanya wali kita baca, manakibnya wali kita baca, kita dapat berkah mereka. Padahal wali itu di bawahnya sahabat. Wali kutub paling top, paling jenderalnya wali, paling tertinggi wali itu posisinya berada di bawah sahabat yang paling rendah. Di bawahnya sahabat masih. Kalau menceritakan wali saja saya sampai yang dapat berkah, bagaimana lagi kita menceritakan sahabat-sahabat Nabi Muhammad SAW. Dan apalagi menceritakan sahabat yang termasuk keluarganya Nabi Muhammad SAW. Insya Allah semua dapat berkah beliau ya. Amin ya rabbal alamin. Ada kejadian unik ketika beliau wafat Pak Abdullah bin Abbas. Ketika sudah diletakkan untuk dilaksanakan sholat jenazah Abdullah bin Abbas, entah dari arah mana ja'a ta'irun abyad, ada burung berwarna putih langsung masuk di lipatan-lipatan kafannya Abdullah bin Abbas. Entah, sampai lo tanya, Beb, burungnya burung apa? Tidak tahu saya. Apa burung merpati? Apa cucak rowo atau apa? Alhasil ada burung berwarna putih indah langsung mendekat dengan jenazahnya beliau, masuk di lipatan-lipatan kafan beliau. Sama orang bingung, dibuka, ini kok ada manuk melebu-melebu apa? Dibuka, tidak ada, hilang. Kemudian ketika sudah beres, sudah dikubur begitu, diratakan tanah, ada suara, entah dari mana datangnya suara. Tak tahu siapa yang ngomong. Bunyi suaranya begini, membaca ayat Quran. Apa bunyi ayatnya? Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Sallallahu alaihi Muhammad. Ayat yang begitu luar biasa. Apa artinya? Wahai jiwa yang sudah tenang, jiwa yang sudah damai, tenang, pulanglah kepada Tuhanmu dalam keadaan kau ridho dan kau diridhoi. Fadkhuli fi ibadi, gabunglah bersama hamba-hambaku. Wadkhuli jannati, silahkan masuk ke dalam surgaku. Suara itu terdengar kapan? Ketika telah dikubur jasadnya sahabat yang luar biasa, yaitu sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu. Semoga kita semua mendapatkan keberkahan beliau, amin ya rabbal alamin. Nah, ayo kita baca. Tadi cuma sekelumit saja tentang sejarahnya beliau. Kita baca hadis yang beliau riwayatkan langsung mendengar dari Nabi Muhammad SAW. Pengalamannya Abdullah bin Abbas. Apa kata beliau? Kuntu rakiban khalfan Nabi. Saya pernah goncengan sama Nabi.
Lihat ya, gimana Nabi itu sederhana, Pak. Jadi jangan dianggap Nabi itu orangnya tegang. Orang mau deket tak boleh, dilarang. Ada pas pampres, cedek-cedek, sontok. Enggak. Goncengan sama Nabi. Jadi kalau sekarang ada sepeda motor, goncengan gitu. Jadi Nabi itu enjoy, orang jangan dianggap serius, kawat, nanti gue pedang, wow ngamuk. Enggak. Nabi itu enak, orangnya ringan, tidak repot, enteng gitu. Makanya hidup itu paling enak gitu saja ya. Apa-apa dibawa santai aja, enjoy aja bro, santai aja guys. Ya, jadi tidak usah bingung. Nabi kehidupannya enteng gitu, enak. Sampai-sampai sama Abdullah bin Abbas ya, selain ya misanan ya juga sahabat gonceng sama Nabi. Kemudian Nabi ngasih nasihat, ya gulam, nak, dipanggil anak, nak, ya gulam. Mana Madura nak, cong ya, cong. Nah, inni u'allimuka kalimat. Saya mau mengajarkan kepada kamu beberapa kalimat ya, dengarkan baik-baik. Saya kasih pesan kepada kamu nak ya, dengarkan. Oh iya Nabi, apa? Ihfadillah, jagalah Allah. Jaga Allah. Ini pesan bukan khusus untuk beliau saja, tapi untuk seluruh umatnya, termasuk saya, sampean semuanya. Jaga Allah. Bagaimana Beb? Masuk jaga Gusti Allah, satpam, security, ada pendungnya, tembak, Gusti Allah dijaga. Apa yang dimaksud? Perintah-perintahnya dijaga. Allah memerintahkan sholat, jagaan sholat itu. Allah memerintahkan kita hindari kemaksiatan, jaga itu. Itu termasuk bentuk penjagaan kita terhadap apa-apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai pikir sendiri wes, kira-kira selama ini kita sudah jaga apa enggak dari perintah-perintahnya Allah? Tak ngurus tapi abejeng, kita abejeng apa cak nawon. Tak ngurus ngenom tak ngenom cak nakawil nih Beb. Amain togel apa taba tatoan apa kata saya Beb. Ihfadillah, jaga Allah. Jaga Allah. Ya. Nanti kapan-kapan ketika timbul rasa males, mau sholat kok abot berak abejeng abu. Dengar-dengarkan hadis ini. Ihfadillah, jagalah Allah. Sampean kok ada ajakan mau maksiat, ngenom nyaman lek budi si anyar nega. Hah? Cunya banyak bon. Satu seloki boy, nyaman bonekanya. Ingat hadis ini, ihfadillah, jagalah Allah. Bu, kalau kumpul sama temennya diajak untuk ghibah, ngerasani temennya, langsung dengarkan, ingat-ingatan ayat apa hadis ini. Jagalah Allah. Allah melarang kita untuk ghibah, mengucapkan, menyebutkan kejelekan orang lain, bahkan digambarkan seperti makan daging saudaranya sendiri. Bu, sampean mau makan daging manusia mau bu? Bu, mau makan daging manusia? Kalau mau berarti podo kayak Sumanto. Sampean ingat Sumanto dulu? Ya itu. Ya kalau ketika kita ada timbul untuk melakukan kemaksiatan, ingatan fadillah, pesannya Nabi, jaga Allah. Ketika saya panjenengan sudah bisa menjaga apa-apa yang diperintah oleh Allah, yahfadka, maka niscaya Allah akan menjaga kita. Allah akan melindungi kita. Allah akan memelihara kita. Makanya apa-apa jangan kesusu ngamuk, protes sama Allah. Gimana Bibnya, kerjaan saya kondak karu-karuan. Loh, kau jaga perintahnya Allah apa enggak? Ya itu Bib, gimana saya ini ekonomi kok tambah dak karu-karuan Bib, utang numpuk-numpuk. Tanyakan sama diri sendiri, gimana jaganya kita terhadap perintahnya Allah, dijaga apa enggak? Allah kok jahat Bib sama saya Bib. Kemarin utang numpuk-numpuk, ini anak sekarang sepedanya udah izin sama saya dijual untuk minuman keras. Kok gini rumah tangga saya Beb? Perintahnya Allah gimana? Dikoreksi. Kalau kita menjaga, melindungi
dari segala apa yang diperintah oleh Allah. Jangan khawatir. Allah berfirman, man amila sholihan, siapa orang beramal soleh, min dzakarin yang laki, au untha atau yang perempuan, wa huwa mu'min dan dia mukmin, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, kami akan berikan kepada orang tadi kehidupan yang thayyibah, sentosa, nyaman, nikmat dalam kehidupannya. Asalkan apa? Amila sholihan wa huwa mu'min, beramal soleh. Gitu saja wis. Pokoknya ketika ada macam-macam dalam kehidupan dunia, jangan kesusu nyalahkan Gusti Allah. Koreksi, periksa dirinya gimana terhadap perintahnya Allah. Itu ukuran ya. Itu ukuran. Bagaimana pesan yang luar biasa dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan orang itu kalau jaga perintahnya Allah sampai tua, sampai wafat dijaga sama Allah. Bahkan diceritakan di sini ya, ada seseorang bernama Ghadi bin Abi Thayyib rahimahullah. Imam Ghadi bin Abi Thayyib ini asyami'ah wasitina sana, hidup selama umurnya 160 tahun. Odi nek kata ger umur 160 tahun sabitek nek Pak. Walam yakhtal udwun min a'dha'ihi, satu anggota tubuh pun tidak ada yang sakit, giginya rompol, kemudian pandangan mata kabur, kemudian kuping ngakopok, kota beberemah, tidak ada. Semuanya normal Bu, umur 160 tahun normal, sehat walafiat, kada sobong asam urat, otabo pelengen cetak, ataupun seruan macam penyakit, sehat walafiat. Orang-orang heran ini. Pasti menjamin tanya, jamu apa nih? Hah? Apa jamunya kok bisa sampai sehat walafiat? Ada yang tanya, ya Imam, panjenengan umur sekian kok masih matanya bagus, pendengarannya enak, sehat walafiat. Kok bisa seperti itu? Apa kata beliau? Lam a'sillaha bi'udwin minha, satu anggota tubuh dari diri saya tidak pernah saya gunakan untuk maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah menjaga saya, Allah melindungi saya, Allah memelihara sampai anggota tubuhnya pun dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa nih Pak ya. Makanya ayo, bahkan pengaruhnya amal soleh bukan untuk badan, sampai anak-anak pun pengaruh loh ya. Sampai anak turunan, makanya hadir pengajian, ibadah, sholat, ngaji Quran, sodakoh, macam-macam, bukan untuk diri sendiri saja, pengaruh untuk sampai anak juga. Oh iya, sampai disebutkan oleh Al-Imam Umar bin Abdul Aziz, kata beliau, ma min mu'minin shalihin yamud, tidaklah seseorang mukmin yang soleh, ahli ibadah, yamud, dia wafat, illa hafizahullah, kecuali Allah akan menjaga fi aqibihi, anaknya, wa aqibi aqibihi, dan juga cucu keturunan di bawahnya dijaga, dilindungi oleh Allah. Berkat siapa? Berkat embahnya dulu ahli ibadah, berkat embahnya dulu ahli pengajian, majlis taklim, cucunya pun juga diselamatkan, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan bukan hanya itu, sampai tonggo-tonggonya pun juga mendapatkan dampak positif dari kesolehan seseorang. Makanya ya, yang semangat ibadah, hadir pengajian yang semangat apa? Sampai mikir untuk masa depan anaknya sampean. Ya Bib, walaupun saya ele-elean gini, paling tidaklah nanti anak lebih baik daripada saya Bib. Ya walaupun dulu Pak Ustadz saya ini masih sering banyak maksiat, saya masih sering minum-minum, nakal dulu. Ya wes, saya berhenti sudah, hadir pengajian, sholat 5 waktu lagi berjamaah. Yang saya pikirkan untuk anak Pak Ustadz. Tak apa-apa saya elek, yang penting anak saya lebih bagus, lebih soleh daripada saya. Itu bisa panjenengan dapatkan dari mana? Dari kesolehan ibadah panjenengan, termasuk hadir di dalam pengajian kita pada malam hari ini ya. Luar biasa. Dan bukan hanya anak, bukan hanya tonggo, harta pun juga akan dilindungi oleh Allah berkat kesolehan sampean, ibadah sampean kepada Allah Subhanahu wa taala. Terakhir ini disebutkan di sini ya, sebagai bahan pelajaran,
Ada seorang wali min auliyaillah perempuan, Bu. Wali perempuan ini, supaya sampean tahu. Mungkin selama ini tanya wali kok laki-laki terus, apa ada yang perempuan? Ada. Siapa namanya? Yaitu Rabi'atul Adawiyah. Sayyidina Rabi'. Diceritakan di rumah beliau di malam hari ya, ada maling masuk ke rumah beliau. Ini Rabi'ah Adawiyah naimah, tidur istirahat. Namanya maling masuk, fahamal thiyab, ngambil barang-barang. Kalau sekarang HP, laptop, kemudian emas diambil, sudah merasa cukup banyak. Wis iki lek ditol iki jutaan lumayan iki yo. Beres, diringkes, mau keluar falam yajidhu, mau keluar hilang, pintu rumahnya hilang. Labengane ka sobung dadi elang, sobung labeng, Bu tak nemu labengan, Pak. Dia malah nek termotor nek nyarek, Bu. Mana pintunya? Padahal tadi saya masuk lewat pintu. Bingung dia, loh kok hilang pintu ini, kemana? Linglung sampai bingung dia ini, kehilangan pintu. Bingung, ditaruh barang curiannya. Ketika ditaruh, loh kelihatan, oh itu pintunya. Kelihatan lagi. Oh diambil lagi. Diambil mau berangkat, pintunya hilang. Labengnya hilang boleh nih Pak. Subhanallah, sampai dibalik-baleni, diulang-ulang, ditaruh kelihatan, dibawa lagi, hilang lagi. Terus seperti itu terjadi seperti itu. Sampai bingung sudah, ini gimana cara yang bisa keluar ini? Akhirnya ketika dia malingnya dalam kondisi kebingungan, ada suara. Bukan dari Rabi'ah Adawiyah, bukan, entah dari siapa. Apa bunyi suaranya? In kanal muhibbuna iman. Andai kata orang yang cinta sekarang lagi tidur, yaitu Rabi'ah Adawiyah. Andai kata yang cinta sedang tidur, ketahuilah yang dicintai tidak pernah tidur. Siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang dicintai tidak pernah tidur. Maling, dhaif thiyab, taruh harta kamu yang kamu curi dan keluar dari pintu sebagaimana biasa. Kenapa? Kami akan menjaganya dan kami tidak akan membiarkan dia akan diganggu oleh siapapun. Ya tambah gemeter nih Pak, ngeter langsung. Wah suaranya siapa nih Kak? Sabek langsung keluar pun aman sudah. Inilah Pak ya, cerita yang nyata yang terjadi menunjukkan bagaimana orang yang menjaga keharmonisannya dia kepada Allah dengan ibadahnya, dengan solehnya akan dijaga, dirinya dijaga, anaknya dijaga, cucunya dijaga, tetangganya dijaga, sampai harta-hartanya pun juga akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan insya Allah berkahnya sholawat, berkahnya pengajian, berkahnya ibadah, semua diri kita, keluarga kita, anak turunan kita, tetangga kita, harta, pekerjaan, semuanya insya Allah dilindungi, dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mudah-mudahan insya Allah semakin dekat dan semakin ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin. Mungkin ini yang sedikit bisa saya sampaikan, mudah-mudahan barakah manfaat. Hada minni wal afwa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.